Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kalimir rahman, alamal Quran, khalaqal insan, almaul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Saderengipun materi aksara Jawa Ustazah isi, monggo ketua kelas menyiapkan doa bersama, nggih. Rizky, sumangga. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, matur suwun nggih Mas Rizky. Lajeng Ustazah badhe ngecek kerapian kelas. Monggo ditingali ten ngandhap wonten sampah menapa mboten? Nggih leres nggih, alhamdulillah. Lajeng Ustazah nyanyi nggih lara-lare. Sumangga sumangga jumeneng sedaya. Nggih. Nggih. Nyanyi sedaya. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak serentak terjang, tak gentar menyerang, menang menang. Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang, bergerak serentak menerjang terjang, gentar tak gentar menyerang, majulah menang. Nggih, matur suwun sedaya nggih. Lajeng tampilkan terus tampilkan saderengipun kula absen riyen
Sinten ingkang sakit? Wonten mboten? Sedaya mlebet nggih? Monggo pinarak. Nggih, sampun. Nggih. Dicek kehadiranipun. Mizan. Nggih, Rizky? Nggih. Habibi? Nggih. Umar? Nggih. Fauzan? Golib? Nggih. Azam? Nggih. Fatih? Nggih. Rizky? Nggih. Khalid? Nggih. Zain? Nggih. Nazril? Nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Monggo ekspresinipun kados pundi? Dinten menika remen mboten? Lajeng ngaten nggih menawi remen seneng ngaten. Nggih, menawi sedih ngaten. Wonten ingkang nangis dinten menika mboten nggih, alhamdulillah. Ingkang sedang berbunga-bunga. Nggih. Berbintang-bintang matanya. Paningalipun sae sanget nggih, alhamdulillah. Nggih, salajengipun kita sedaya breaking rimuyen supados nambah semangat nggih. Nggih. Monggo tepuk janji fokus. Monggo jumeneng sedaya lare-lare nggih. Semangat bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya bisa, saya bisa, saya paham. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya bisa, saya paham. Oke, matur suwun sangat. Terus ini. Nah, sakniki napa pelajaran kala rumiyin tasih pepeling mboten? Masih ingat dia? Tentang napa? Tembang macapat pocung nggih. Nah, niki laras slendra patet songo. Nah, niki wonten lagunipun. Nggih. Pocung laras slendra patet songo. Ilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan tegese kas nyantosane. Setya budya pangkese. Oke. Nah, monggo dipun ambil ya, silakan diambil ini apa minggu lalu itu kalian masih ingat tembang yang saya putarkan tadi kan ya, tentang tembang macapat pocong. Masih ingat, alhamdulillah. Nah, apa bagian yang paling kalian sukai dari tembang pocong kemarin? Punapa bagian ingkang paling kalian remeni saking tembang pocong kemarin? Saking
tembang pocong kalau rumiyin. Nazril? Kula saja. Anje monggo. Manane tembang pocong. Nggih. Saya saja. Sae. Ilmu iku kalakoni kanthi laku. Masya Allah. Nggih. Maknane Nggih. saya sanget. Masya Allah. Nggih. Alhamdulillah saya sangat nggih. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu harus didapatkan dengan tindakan gitu nggih. Nah, alhamdulillah harus diusahakan, harus dilakukan gitu biar diamalkan. Nah, kalau tembang punya aturan guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Makan nggih? Nah, kalau aksara Jawa juga punya aturan. Nggih napa mboten? Nggih. Lajeng tujuan pembelajaran, tujuan sinau aksara Jawa niku sasampunipun sinau materi menika mugi siswa saged yang pertama mengenalkan aksara Jawa dan mengenal cerita asal usul aksara Jawa, nggih. Nomor kalih mengenalkan macam-macam aksara Jawa dengan sandangan. Nomor 3 membaca nyaring kata berhuruf Jawa, nggih. Nah, wonten asal usul aksara Jawa. Nah, monggo asal usulipun niki wonten cariyos ten video. Nggih. Yuk kembali dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Aji Saga. Alkisah, hiduplah seorang raja bernama Aji Saga. Ia mempunyai 2 orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, mereka bertiga melakukan perjalanan ke tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka singgah di sebuah pulau bernama Pulau Majuti. Di pulau itu, mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga sebelum berlayar kembali. Silahkan Tuan, semua ini untuk Tuan. Terima kasih. Kalian juga harus makan. Baik Tuan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Aji Saga berpesan pada Sembada. Sembada, aku ingin kau tinggal di pulau. Baiklah Tuan, hamba akan tinggal di pulau ini. Namun, untuk apa saya tinggal di sini? Aku ingin kau untuk menyimpan benda pusakaku. Ini benda yang sangat penting buatku. Jagalah keris pusakaku. Jangan pernah memberikan keris ini pada orang lain, kecuali aku sendiri yang akan mengambilnya di sini. Baik Tuan, akan kuturuti semua amanahmu. Saya berjanji. Maka Aji Saga pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bersama dengan Dora. Sementara itu, Sembada tinggal di Pulau Majuti sendirian. Selalu akan menjaga pusakamu ini, Tuan Aji Saga. Semoga engkau selalu diberi keselamatan selama perjalanan. Berhari-hari mereka mengarungi lautan. Akhirnya mereka pun tiba di Mandangkamulan, sebuah daerah di tanah Jawa. Aji Saga yang murah senyum dengan menawarkan mendapat sambutan yang baik oleh warga sekitar. Selama di Mandangkamulan,
Ia tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkera yang telah ia anggap sebagai ibu sendiri. Nyai Rondo pun sangat menyayanginya. Istirahat saja, Mbok. Biar aku yang mengangkut kayu ini. Terima kasih, Nak. Aku bersyukur punya anak angkat sepertimu. Suatu hari, Nyai Rondo nampak murung. Kenapa, Mbok? Kenapa selalu murung? Tidak, Nak. Hanya saja terpikir olehku kekejaman raja kita, Prabu Dewata Cengkar. Tindakannya yang keji membuat takut warga di sini. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Jangan khawatir, Mbok. Besok akan kutemui dia dan akan kuberi pelajaran. Tapi, Nak, Jangan meragukanku, Mbok. Aku cukup kuat dan sakti. Esoknya, Haji Saka pergi ke kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Apa kamu? Ada apa kau datang ke sini? Kau minta Prabu tidak lagi mengganggu warga di desa. Sebagai gantinya, akan kuserahkan diriku padamu. Baru kali ini kulihat ada manusia yang mau menyerahkan diri padaku. Jangan senang dulu. Aku punya satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang kain yang kubawa, serta yang mengukurnya harus Anda sendiri. Itu saja. Baiklah, ku terima. Prabu Dewata Cengkar lalu memulai membentangkan kain yang dibawa oleh Haji Saka. Kain ini padat sekali, seolah tak punya batas. Tanpa ia sadari, selama mengukur, Prabu Dewata Cengkar telah melangkah hingga tepian tebing. Ketika Prabu telah sampai di tepi-tepi, Haji Saka menggunakan bedanya, hentarkan kain Haji Saka begitu kuat, hingga Prabu Dewata Cengkar pun terpelanting. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sekolah senjata di bawahnya. Hilangnya Prabu Dewata Cengkar membuat rakyat gembira. Mereka semua sepakat untuk menjadikan Haji Saka sebagai raja mereka, raja di Medan Kamulan. Suatu hari, Haji Saka teringat akan Sembada. Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput ajudan setianya itu. Dora, sebutlah Sembada. Ajaklah dia kemari dan sampaikan pesanku untuk membawa serta pusakaku. Baik Tuan, dia pasti sangat gembira. Saya berangkat dulu Tuan. Ya, pastikan kau pulang bersama Sembada. Dora pun segera berlayar ke Pulau Majdi untuk menjemput Sembada. Ia pun akhirnya sampai di Pulau Majdi. Oh, siapakah itu gerangan? Kak Sembada, Oh lah, Dora rupanya. Kak Sembada, aku kesini atas perintah Tuan Haji Saka untuk menjemput Kak Sembada dan juga keris pusaka milik Tuan Haji Saka. Maaf Dora, aku harus menolak ajakanmu. Tuan Haji Saka dulu bilang bahwa ia sendiri yang akan mengambil keris pusakanya. Tapi Kak Sembada, aku datang ke sini atas perintah Tuan Haji Saka. Aku sudah diperintah Tuan Haji Saka untuk menjaga kerisnya hingga ia sendiri yang datang untuk mengambilnya. Mereka berdua terus berdekat. Mereka adalah abdi yang sangat setia dan patuh pada perintah rajanya. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dipatuhi. Hingga akhirnya pertarungan dua pendekar itu tak terhindarkan. Mereka berdua sama-sama kuat. Hingga akhirnya mereka berdua gugur. Sementara itu di Medan Kamulan, kenapa mereka lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Karena kedua abdinya tak kunjung pulang,
Aji Saka sendiri yang menjemput mereka berdua ke Pulau Majeti. Betapa terkejutnya Aji Saka begitu mengetahui kedua ajudannya yang setia ternyata telah tewas. Ia menyesal karena ia telah menimbulkan pertengkaran. Ia pun berdoa pada Tuhan, mohon ampun atas kesalahannya dan meminta dosa kedua adiknya diampuni. Maafkan aku Sembada. Aku memerintahmu untuk tetap menjaga pusaka hingga aku sendiri yang mengambilnya. Seharusnya aku tidak menyuruh Tiora untuk menjemputmu, karena kau pasti tidak akan mau pergi hingga aku sendiri yang menjemputmu. Kau begitu patuh dan setia. Tiora pun sama. Ia tidak akan pulang tanpa dirimu. Ia pun begitu patuh pada perintahku. Demi mengenal kedua ajudannya itu, Aji Saka pun membuat puisi dengan denta janjana yang berbunyi Hono Coroko, yang berarti ada utusan, Yoto Sowono, yang berarti saling bertarung, Podo Joyonyo, yang berarti sama kuatnya, Mogo Botongo, yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh, hingga akhirnya huruf itu dikenal sebagai aksara Jawa atau huruf Jawa. Menurut cerita, inilah asal-usul aksara Jawa yang kita kenal sampai sekarang ini. Pesan moral dari cerita ini adalah seorang pemimpin harus selalu ingat pada janji dan perintah yang pernah ia katakan. Jika tidak, ia akan membuat rakyatnya menjadi korban. Hai teman, apakah kamu tahu? Pernahkah cuma batu bertuliskan aksara Jawa yang muncul di dalam cerita ini? Yuk, tambah lagi dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Ya, alhamdulillah nggih. Cerita Aji Saka sampun dipun pirsani sedaya. Nah, samangke wonten LKPD, monggo lare-lare saged dipun isi samangke nggih. Nah, monggo sedaya diskusi cerita Aji Saka wonten LKPD nggih. Ya. Monggo LKPD ini pun dikerjake nggih. Oh. Nggih. Nggih. Ingkang niki setunggal. Mangke ingkang presentasi sekawan kelompok nggih. Nggih. Niki kursinipun dereng niki setunggal kalih 3 sekawan. Nah, monggo setunggal gabung ten mriku, nah setunggal gabung ten mriki. Ten nggih. Nah, LKPD ingkang dipun lampahi nggih, ingkang LKPD niku lembar kerja siswa didik ingkang niki nggih. Asal usul aksara Jawa, ceritakan asal usul aksara Jawa Sunda dari video nggih. Nggih. Dipun serat ten kertas niku nggih. Nggih. Menapa ingkang dipun pikantuk wonten ceriyos ten video
wau nggih. Ingkang cariyos Aji Soko ingkang niki ingkang LKPD nggih. Nggih. Nah niki cariyosipun kados pundi? Heeh. Cerita kasih Aji Saka nggih. Dipun serat nggih. Ditulis ten mriki nggih. Saged dipun padosi nggih. Heeh. Nggih. Sunda Jawa. Jawa. Nggih. Ingkang dipun lampahi niki rumiyin nggih. Nggih. Nggih niki mangke presentasi. Niki diskusi rumiyin. Nah, ceritakan asal usul aksara Jawa Sunda. Dari video nah niku Aji Soko niku cerita Jawa ya Sunda nggih Bali juga nggih saged. Iya maaf. Nanti itu salah Bu. nggih. Niki mangke. Niki mangke. Sandangan wae. Ini buat ngerjain ini. Saat niki cariyos Aji Soko menika ingkang dipun seratan mriki cerita nggih. Cariyosaken ten mriku. Sampun nggadahi jawaban dereng? Nggih. Dipun padosi cerita Aji Soko. Mangke gitu. Ya, nggih. Mangke presentasi sedaya. Nggih. Niki mawon niki. Dados ceritakan asal usul aksara Jawa ingkang wau dipun pirsani. Ini nanti ini dulu. Oh ini rumusnya ini rumusnya. Maksud usada yang ini dulu nanti presentasi satu kelompok ini. Ya. Ini tadi karena usada tidak bagian ini ini pura-puranya ini tadi dibagi. Jadi ini yang dikerjakan ini aja. Ini tadi ya nanti kalau ini udah sisa ini aja dulu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau boleh ini nggak usah ini dulu aja. Ya. Oke. Asmanipun panjenengan nggih. Oh, asmanipun wau Aji Soko nggih. Setunggalipun oh wonten Dora, wonten Sembodo. Nggih. Sanes. Lentunan mangke. Ngejage saja citra. Bodoh. Dan mereka berkelahi. Mereka pergi menuju Pulau Jawa. Bawah. Oh, sedikit. Niki mawon. Wes. Oh, sampun. Oh, nggih, masyaallah. Nggih, alhamdulillah. Leres. Wes. Nggih. Sampun Ustazah. Oh, sampun. Wes. Wes niki kasih. Oh. Nggih. Sampun, nggih. Sampun. Alhamdulillah. Sudah. Sampun. Ini Bapak. Nah, nggih, leres. Bapak. Nggih, leres. Pinter niki. Sampun. Azam nggih. Sampun nggih. Sampun paham. Nggih? Nggih Khalid? Sampun. Alhamdulillah. Menapa? Khalid? Nggih? Sing pertama iki yang Rasa mereka yang berhenti di pulau pertama itu nama pulaunya apa? Sebelum Mendang Kamulan. Bintang. rasa sakit.
Makan. Oh, makan. Oh, kamu kerjain ini juga nggak apa-apa deh. Ah, iya ini. Berempat. Ah, iya. Apa mau satu-satu boleh? Saya kasih. Berarti dikerjain ya. Ini boleh dikerjakan boleh. Sebaliknya gak usah. Ini gak usah. Ini untuk ngerjain ini. Tapi ini dulu udah dikerjain. Tidak, ini Boleh. Ah, ya. Ini disobek nggak apa-apa? Bapak disobek. Terus pun ini. Tes monten buatan chargeripun monten berpundi. Ini? Matosi niki dipun damel. Itu di Oke. Situ. Raja. Apa ya? Bisa. Sangket. Nggak usah. Niku kan gadahanipun sinten? Ingkang yang diambil dari cerita tadi, apa yang bisa diambil? Menapa ingkang sae wonten cariyos terus. Nggih. Menawi badhe dipun damel PPT nggih monggo. Ingkang jawabinipun wau video wau nggih. Nggih. Kulo jawabannya. Kulo jawabannya. Kulo iki Boto. pindah. Bata. Boton. Bata. Bata. Boto kalau bahasa Jawanya boto itu batu bata, batu bata. Oh. Wes. Nggih, sampun. Nggih. Ingkang alus nggih, sampun. Nggih. Saged napa mboten? Mboten. Napa ingkang mboten saged? Nah, Niki golip saged alhamdulillah nggih. Nggih. Kados pundi Zen? Nggih. Niki aksaranipun ten mriki wonten contonipun. Tuladha ten niki. Nah, menika huruf ba, wonten ba dipadosi ba. Niki ba. Oh, inggih. Niki. Nyuwun sewu pulpenipun niki ba, niki to, niki no. Oke, menawi niki ba, niki ba. Terus po, bapa niku basa Jawanyipun bapak. Bapa nggih. Nggih, leres. Niki ro so. Ro. Oh niki. Ro so.
Nggih, so. Kasa. Nggih. Nyata. Niki sami huruf mo. Nggih. Nah niki. Daha. Ma. Niki. Marah. Nggih, leres. Darah. No. 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 Go. Naga. Nggih. Saged nggih? Saged nggih. Nara. Nah niki Ini saged sama aja. kelompok nggih. Nggih. Nah niki. Oh sampun kula. Nah niki Nah. so do. Ambilin aja. Oh ini kan no. Nah ini nah ini nih. Oh ini do. Maaf do. Do. Nggih. Da. Nah niki. Da. Yo. Yo. Daya. Yo. Maosipun ngagem o sedaya. Toyo. Nyerate a nanging macane o. Ono. Ono, heeh. Menawi ho saged didamel o damel dicerat ono wonten hono. Boten Jo. Raja. Niki. Niki wonten. Oh. Ba. kala Banyak. Mana? To. Bata. To. Nih. Nggih bisa? Buat ngecas diserin itunya. Ini. Nazri, nggih. Nggih, niki ceritaipun asal usul tadi Aji Saka niku dipun seratan mriki. Cerita Aji Saka wau pun dipun tingali. Mangke presentasi niki cerita Aji Saka. Mangke dipun waosaken. mana deh masa macam wes Oh sampun, alhamdulillah jam nggih. Sampun saja nggih. Itu so. Oh maaf. Co karena ada ininya. Ngoco. Bukan. Ngo itu ini. Ngo. Ini tapi ini bang. Itu bah karena dua kali niki. Benten niki setunggal niki kali. Mirip-mirip tulisannya nggih. Ngoco. Nah, niki tasik klentu. Sinten ingkang badhe presentasi mangke saged dipun Canva napa wes badhe ngagem Canva napa ngaten mawon? Ingkang presentasi saged. ya Saged nggih. Nggih. Sampun sedaya nyerat cariyos Aji Saka saking video mekaten nggih. Nah, lajeng monggo presentasi. Sinten ingkang siap? Sinten ingkang siap? Monggo dipun wiwiti. Alhamdulillah azan. Cek Ingkang nomor sepindah. yo
Nomor setunggal nggih. Cek. Lu yang baca. Oh, niki mawon niki riyen maten. Ya. Ini nanti kalau habis ini. Yes. Ini aja. Yes. Enggak? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng cariyosipun video wau nggih. Jenengan Nggih. Sipun waos mawon. Jenengan ingin presentasi asal usul aksara Jawa. Dibaca Mas Rizky. Sipun waos. Bismillah. Aji Saka memiliki dua abdi yang setia. Suatu hari, Aji Saka diangkat menjadi raja dan mengutus doa untuk menjemput Sembada. Singkatnya asal usul aksara Jawa. Namun Subada tidak ingin ke sana karena ia menjaga keris Aji Saka yang seharusnya Aji Saka yang mengambil keris itu sendiri. Saat Aji Saka ke sana untuk mencari ajudannya, ia terkejut karena menemui kedua abdinya telah mati. Untuk penghormatan kepada kedua abdinya, Aji Saka membuat puisi untuk abdinya yang sekarang dikenal sebagai aksara Jawa. Nggih. Sampun. Alhamdulillah sekian. Matur suwun sangat kelompok setunggal. Nggih. Sekian kagem kelompok setunggal. Monggo Binara. Sekian sudurunge meripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ja. Sampun. Monggo kelompok kalih. Monggo. Ayo saja. Ini belum. Saja. Kulo saja. Onje monggo kelompok Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini, saya akan mempresentasikan asal-usul aksara Jawa. Dahulu kala, Aji Saka datang dari daerah Medang Kemulan. Saat itu negeri itu dipimpin raja yang kejam, Prabu Dewata Cangkar. Aji Saka menantang Prabu dengan kecerdikannya. Singkat cerita, Aji Saka memenangkan tantangan tersebut dan Aji Saka pun naik tahta. Sedangkan Raja Dewata Cangkar pun wafat. Aji Saka memanggil dua pelayan setianya, namun terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan dua pelayannya itu bertarung hingga keduanya mati. Untuk mengenangnya, Aji Saka membuat aksara Jawa yang berbunyi Hanacaraka Data Sawala pada jayanya Magabatanga. Nggih, matur suwun sangat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kagem kelompok kalih nggih. Lajeng kelompok 3 monggo. Golip sampun siap monggo. Nggih. Gampil-gampil nggih, mboten aurat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini Oke. akan mempresentasikan hasil atau asal-usul aksara Jawa yang barusan kami tonton. Monggo dipun waos. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Aji Saka. Nggih. Beliau beliau mempunyai abdi yang sangat setia yang bernama Dora dan Semboda. Sembada. Semboda. Sembada. Beliau pergi menuju Pulau Jawa dan menempuh perjalanannya yang sangat jauh, Mereka berhenti pada pulau Mendang Tambunan. Pulau Majeti. di Pulau Majedi. Mereka beristirahat dan mereka sarapan untuk menghilangkan rasa capek mereka. Dan raja dan para abdinya ingin melanjutkan perjalanannya. Tetapi raja berkata kepada Samboda, "Wahai Samboda, tinggallah." Sembodo. Sambodo. Wahai Sambodo. Sembodo. Tinggallah kau di pulau ini. Dan kenapa? Alasannya, wahai raja, saya tinggal di sini. Saya ingin menitipkan sebuah pusaka keris ini. Tidak ada boleh yang tahu keris ini selain Sembodo. Dan tidak ada yang boleh mengambil darimu selain aku. Singkat cerita, raja dan abdinya yang tinggal satu yang bernama Dora melanjutkan perjalanannya menuju Pulau Jawa. Di sana Raja Aji Saka disambut dengan ramah oleh penduduk Pulau Jawa. Raja Aji Saka bertemu dengan ibu angkatnya. Di sana Raja Aji Saka tinggal bersama ibu angkatnya. Suatu ketika ibu angkatnya bermuka murung dan Raja Aji Saka bertanya, "Wahai ibu, kenapa ekspresimu kamu murung?" "Saya lagi memikirkan tentang kekejaman raja di kerajaan ini." Singkat cerita, Raja Aji Saka berkata, aku akan pergi kepada raja yang sangat kejam itu. Singkat cerita, Raja Aji Saka pergi menuju kerajaan dan bertemu dengan raja yang kejam. Raja Aji Saka berkata, "Wahai raja, wahai Prabu Dewata Cika, aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Tapi ada satu syarat, tapi ketika aku menyerahkan diriku kepadamu, janganlah kau mengganggu warga sipil di desa tersebut. Dan aku mempunyai satu syarat, yaitu aku akan meminta tanah seluas kain yang aku bawa." Singkat cerita, raja kejam tersebut menggelar kain tersebut hingga terjatuh pada tebing. Raja tersebut menarik kain dan raja tersebut berkata, "Kenapa kain ini tidak ada ujung-ujungnya, tidak ada ujungnya?" Raja tersebut terus menarik hingga raja tersebut jatuh di tebing laut
Dan sebelum terjatuh, Raja Saka Aji menghentakkan kainnya dengan keras sehingga raja kejam itu terjatuh pada tebing laut. Singkat cerita lagi, Raja Ajisaka menjadi raja di kerajaan itu, dan Raja Ajisaka mengutus prajuritnya yang setia, "Wahai Dora, pergilah kau ke pulau Mendang Kamulan. Mendang Kamulan. Pulau Pamulan, Mendang Kamulan. Mendang Kamulan. Jemputlah saudaramu Sembodo. Kembalilah kau ke sini dengan Sembodo dan keris yang aku amanahkan kepada dia." Lalu Dora pun berangkat menuju pulau yang ditempati Sembodo. Dora pun sampailah pada pulau tersebut. "Wahai Sembodo, aku diperintahkan oleh raja. Pergilah kau bersamaku dan serahkanlah keris itu kepadaku untuk bertemu Raja Ajisaka." Terus Sembodo berkata, "Aku tidak akan menyerahkan keris ini kepadamu karena aku telah bersumpah kepada raja, aku tidak akan menyerahkan keris ini kepada orang lain selain Raja Ajisaka." Singkat cerita, mereka berkelahi dan tewas bersama karena mereka saling kuat satu sama lain. Singkat cerita, Raja Ajisaka kebingungan. Kenapa utusan saya belum sampai kepada kerajaan ini? Terus Raja Ajisaka pergilah ke pulau yang diutus oleh dia. Raja Ajisaka melihat kuburan yang kuburan ini yang berisi Dora dan Sembodo. Ternyata Dora dan Sembodo meninggal dunia karena perkelahian. Merebut keris. Terus apa lagi? Dan ia pun membuat puisi dan menulis dengan tulisan yang aneh dan yang kita kenal pada saat ini adalah aksara Jawa. Itulah asal usul aksara Jawa. Hasil diskusi cukup sekian. diskusinya apa? Monggo salajengipun. Oke, dari hasil diskusinya ialah kita dari dua abdi raja tersebut kita bisa belajar bahwa setia kepada seseorang itu sangatlah luar biasa. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat nggih. Tepuk tangan kagem kelompok 3. Salajengipun kelompok sekawan monggo. Lajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menceritakan asal usul aksara Jawa. Pada zaman dahulu, Ajisaka memiliki dua abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Dan Ajisaka memerintahkan Sembada untuk berdiam diri di Pulau Macita menjaga benda pusaka milik Ajisaka yang itu berupa keris. Dan Ajisaka dan Bora pergi ke Pulau Jawa, melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa, dan Ajisaka bertemu dengan warga sekitar di Pulau Jawa dan bertemu ibu angkatnya. Ajisaka melihat ibu angkatnya sedih. Lalu Ajisaka menanyakan kepada ibu angkatnya, kenapa
wahai ibu, Anda sedih. Lalu ibu angkatnya menjawab, karena Prabu yang baru bersikap kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dan Ajisaka pun mendatangi Prabu yang baru itu, dan Ajisaka menawarkan diri kepada Prabu Dewata Cangkar. Lalu Prabu Dewata Cangkar menerima tawaran dari Ajisaka tersebut. Tapi Ajisaka memberikan syarat agar Prabu bisa mengambil diri Ajisaka. Syaratnya itu menarik selendang Ajisaka sampai habis dan memberikan tanah seluas kain yang ditarik itu. Saat Prabu sedang menarik kainnya, tidak sadar hingga sampai di ujung jurang. Setelah sampai di ujung jurang, Ajisaka pun menjatuhkan Prabu itu. Lalu setelah Prabu itu wafat, Ajisaka naik tahta. Setelah Ajisaka naik tahta, Ajisaka memerintahkan Bora untuk menjemput Kris dan Sembadah di Pulau Macita. Saat Bora sedang ke Pulau Macita, perjalanannya berhari-hari dan Bora sampai di Pulau Macita. Setelah itu Bora berbicara dengan Ajisaka, berbicara dengan Sembada, menyuruh Sembada pergi ke Pulau Jawa bersama Bora. Tapi Sembada menolak karena dia diperintahkan Ajisaka menjaga keris itu. Tidak boleh ada yang mengambilnya selain Ajisaka. Setelah Sembada menolak dan Bora memaksa Sembada untuk ikut. Setelah itu Sembada tidak mau, sehingga terjadi pertikaian. Setelah itu mereka berdua wafat. Setelah Ajisaka mengetahui para abdinya wafat, Ajisaka sedih dan menulis puisi, yaitu puisi dengan tulisan aneh yang dinamakan aksara Jawa. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia matur suwun sangat kelompok sekawan, tepuk tangan. Alhamdulillah. Sudah paham semua ya? Sampun paham sedaya. Dados cerita Ajisaka menika menceritakan tentang kesetiaan, ya. Terus adiluhung, budi pekerti yang luhur, tentang menjaga kesetiaan dari Ajisaka kepada Sembada untuk menjaga kerisnya, tidak boleh dikasihkan kepada selain Ajisaka. Nah, itu senantiasa dipegang sama Sembada gitu. Amanah dari Ajisaka sebagai pemimpinnya gitu. Nah, Qadarullah Dora yang diutus sama Ajisaka diutus ke pulau tersebut, Majesty, supaya mengambil keris itu. Nah, tapi kan amanatnya tidak boleh dikasihkan selain kepada Ajisaka. Ya sudah, Qadarullah meninggal barang gitu ya. Nah, untuk presentasi tersebut gitu ya. Nah, ini wonten aksara Jawa, Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batongo. Monggo dipun waos sareng-sareng nggih. Yuk. Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batongo. Nggih. Nah, niki wonten aksara pasangan. Wonten pasangan do, ta, sa, wa, la, fa, do, ja, yonya. Menawi aksara pasangan iku berarti setelah ada
kalimat mati ngaten wonten asara pasangan niku ten ngajengipun dados mboten wonten niki wonten sandangan swara wonten i niku jenenge wulu i. Nah lajeng suku, nah jenenge suku niku mawose u. Nah jenenge taling, o taling tarung, pepet. Nah misalnya tuladhanipun i nggih tuladhane miri, mo terus dipun dipun paringi sandangan i dados miri. Lajeng u suku tuladhanipun aksara ba diparingi suku dados buku. Lajeng sandangan swara taling tuladhanipun ra aksara ra diparingi dipun wiwiti sandangan swara dados rene. Sandangan swara o taling tarung nggih tuladhanipun loro berarti aksara la dipun paringi ngajeng kalih wingking depan dan belakang ada taling tarung ngaten taling terus tarung ngaten dadose loro. Nah pepet niku ngaten jenenge pepet niku tuladhanipun gela. Maose benten nggih kalian gela. Gela niku artinipun tegesipun kecewa ngaten, getun ngaten. Nah niki wonten sandangan wianjana. Jenengipun cakra niku ten ngandhap nggih, ngandhap atus dados seselan wandara. Nah tuladha grimis. Terus pratiwi ngaten ngandhap nggih wonten cakra ngaten. Huruf aksara Jawa terus ngandhapipun wonten cakra. Dados ngaten mriki nggih jenengipun keret niku wonten contonipun niki preduli dados aksara pa diparingi cakra diceret. Nah niki asmanipun pa diceret gitu ya. Preduli. Preduli ngaten. Nah lajeng sregep. Wonten nggih sregep. Ketinggal mboten? Sregep ngaten. Ketinggal nggih? Nggih sregep. Nah lajeng pengkal niku dadi seselan wandaya tuladhanipun
bagya mulya. Nah, niku ketinggal nggih niki bagya mulya. Pas ba terus go diparingi pengkal niku mati dadose bek. Heeh. Bek jo. Bek ya mulya. Heeh. Lajeng kopiah. Nah niki taling terus tarung. Nah ngagem ko diparingi kopiah ngaten nggih. Niki pengkal disesel dados ya. Kopiah. Terus krepyek. Ko diparingi seselan pengkal diparingi ngaten. Paringi ro ceret. Diparingi keret nggih. Ko dikeret. Nah, krep piek diparingi pepet dadose krep piek. Paham nggih? Nggih. Lajeng sandanyan panyigek jenengipun Wikyan. Wikyan niku niki. Nah, niki Wikyan. Niki maosipun dados H. Nah, tuladhanipun Mamah Uyah, ngoten. Mamah Uyah. Ngoten nggih. Sekolah, lurah, rawuh. Nah, wonten jenengipun layar, gunane panyigek aksara R. Layar, ngoten. Layar niku ngoten niku R. Lajeng cecak, gunane panyigek eng. Jadi cecak niku seneng gotong royong. Seneng gotong royong. Nah, apa namanya? Nah, kalau ini eng. Nah, kalau ini tambahin ini jadi seneng. Ini panyigek cecak eng ngaten nggih. Terus pangkon niku kagem panyigek ing pungkasan ukara menawi sampun pungkas. Nah, diparingi ngaten misalnya sanak. Nah, sampun selesai, udah selesai sampun pungkas dados dikasih diparingi pangkon. Pangkon ini ados ngaten. Paham nggih? Nggih. Nah, kateranganipun wonten aksara ra lan ra niku mirip-mirip nggih. Nah, mboten kenging dipepet. Nah, niku wonten re digantos po ceret. Dados aksara ra mboten saged diparingi pepet nggih. Pepet niku napa? Niki pepet. Pengecualian untuk yang po sama lo nggak boleh dikasih pepet. Namanya ro ceret, po ceret di waos re. Nah, terus ngolelet di waos le. Dados ampun diparingi pepet namung dipun gantos dadi lelet ngaten. Nipo ceret kalih ngolelet. Paham nggih? Nah, tuladhanipun reca. Reca. Niki reca kalih lenga niku kados diceret kalih dipepet. Nah, mboten kenging dipepet ngaten nggih, dipepet niku ngaten. Mboten saged niki salah klentu. Paham? Nggih? Alhamdulillah. Nah, adicara menika sampun pungkas. Nah, refleksi untuk pelajaran aksara Jawa ini bisa kalian
pahami nggak dari aksara Jawa ini? Apa yang sudah didapatkan itu benar-benar sudah paham apa belum? Sampun paham dereng? Alhamdulillah sampun. Kelompok setunggal paham? Kelompok kali paham? Kelompok tiga paham? Kelompok tiga paham? Alhamdulillah. Usahadah nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten kalepetipun nggih anggenipun usahadah matur nyuwun diparingi agunging samudra pangap sami. Alhamdulillah. Matur suwun sanget cekap semanten lepat duduhe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya berdoa nggih. Wal asri innal insana lafi khusr. Dipun pimpin Mas Rizky nggih, monggo. Setelah kita belajar aksara Jawa, sebaiknya kita berdoa untuk diberkahi pelajaran yang kita dapatkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan enggak ya?